Oke, di video kali ini saya akan jelasin terkait materi tentang multiple life model ya. Jadi apa sih multiple life model ini? Jadi intinya di sini itu kalau di sebelum-sebelumnya kita kan meninjau bagaimana sih model dari sebuah asuransi untuk satu orang individu. Nah, di sini kita sekarang membahas gimana kalau misalnya kasusnya itu adalah multiple atau bersama gitu ya. Jadi ada dua orang yang uh, mengikuti sebuah asuransi secara bersamaan gitu ya. Contohnya ya mungkin contoh paling sederhananya kalau misalnya suami istri ya dia mengikuti sebuah asuransi yang sama kayak gitu. Nah, jadi untuk multiple life model ini sendiri juga sebenarnya nanti dibagi menjadi dua kasus. Nah, yang pertama itu adalah untuk joint life status model. Nah, jadi di joint life status model ini ya atau model status hidup bersama ya mereka intinya sebenarnya adalah siapa nanti yang pertama kali meninggal gitu. Jadi begitu sudah ada yang meninggal di antara dua orang tadi gitu ya, katakanlah misal kita membahas suami istri. Nah, misal ada salah satu nih di antara suami ataupun istri yang sudah meninggal lebih dulu, maka nanti mereka langsung akan mendapatkan manfaatnya kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita punya dua orang, katakanlah dia seseorang berusia X dan juga Y, ya, jadi uh, maka untuk waktu bersamanya itu kita anggaplah jadinya XY gitu ya pada waktu yang nol. Nah, jadi ketika waktu N berarti bertambah dong usianya jadi X plus N dan Y plus N gitu. Nah, kita anggaplah bahwasanya si TXY ini sebagai pengubah acak dari sisa usia model uh, hidup bersama mereka tadi ya, sepasang suami istri tadi. Nah, jadi untuk si TX ini ya ini tadi sesuai definisinya karena kita ingin apa? Kita ingin bahwasanya nanti salah satu itu lebih dulu meninggal, artinya si TX atau TY-nya itu kita ingin ambil yang paling minimum ya. Siapa yang lebih dulu meninggal artinya si TX-nya dan si TY mana nih yang lebih minimum sisa usianya gitu. Apakah nanti si X dulu yang meninggal atau si Y? Nah, makanya kita ambil dia nilai minimumnya kayak gitu. Jadi intinya di join life status ini nanti adalah siapa yang paling lebih dulu meninggal. Kalau misalnya udah ada aja satu orang yang sudah meninggal, maka nanti langsung mendapatkan manfaat. Gitu. Nah, untuk fungsi survival bersama dari si TX yang disimbolkan dengan STXYT atau sama aja dengan TPXY. Nah, kalau dulu kita punyanya adalah apa? Kita dulu punyanya TVX ya. Kalau untuk satu orang, nah sekarang di sini menjadi TVXY ya karena si X dan Y ini adalah independen gitu ya, saling bebas, maka untuk TVXY itu rumusnya sama dengan TVX dikali dengan TVY ya. Jadi kita bisa buat bahwasanya untuk TVXY atau fungsi survival bersamanya itu adalah tinggal perkalian dari si TVX untuk si X itu dan juga TVY gitu ya. Jadi masing-masingnya tinggal kita kalikan saja karena mereka bersifat saling bebas. Artinya bahwasanya di sini si kalau katakanlah tadi nih ya suami dan istri tadi dia tidak ada hubungan sangkut pautnya gitu. Jadi kayak kematian seorang suami ataupun seorang istri itu tidak dipengaruhi oleh kematian dari pasangannya kayak gitu. Ya, asumsinya seperti itu. Nah, sedangkan untuk fungsi distribusinya ya berarti tinggal apa? Ya tinggal satu dikurang fungsi survival ya. Nah, karena tadi di sini kita ya TVX maka untuk fungsi distribusi kumulatifnya sama ya sebenarnya TQXY ya tinggal yang awalnya si TQX itu berubah menjadi TQXY. Nah, sama aja dengan satu dikurang tadi yang TVXY-nya yaitu satu dikurang TVX dikali TVY. Nah, ingat aja apa? TQX itu sama aja dengan satu dikurang TQY. Artinya apa? Artinya gini ya, TV, sorry bukan TV, tapi TQX ya. Nah, TQX ditambah dengan TQY itu sama dengan satu. Artinya apa? Peluang kematian mereka berdua gitu ya, kalau dijumlahkan itu hasilnya satu gitu ya. Jadi kita punya TQX itu sama dengan satu dikurang TQY. Nah, jadi rumus yang ini tadi bisa kita turunin nih ke sini. Ya, artinya apa nih? Lihat satunya di sini, itu kita rubah dia menjadi ini ya. Oke, sebentar, coba.
Biar kita jabarkan ya. Jadi yang awalnya bentukannya seperti ini ya menjadi apa? Ya karena tadi nih TQX itu adalah satu dikurang TQY. Nah, jadi bentuk rumus umumnya ini oke, sebentar ya. Tadi ini TVX. Nah, ingat juga ya kalau misalnya apa? TVX sama dengan satu dikurang TQX. Nah, dari sini ya kalau misalnya ini yang kita jabarin nih misalnya jadinya ini apa? Satu dikurang TQX, satu dikurang TQY. Ya, maka ini kalau kita kalikan ini jadi satu, yang ini dikurang TQX dikurang TQY ditambah TQX kali TQY. Nah, berarti kalau misalnya nih, oke, satu dikurang ya, ini satu dikurang ini, jadinya nanti ini habis, ini jadi positif, positif dan ini negatif ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Oke, ini kayaknya salah nih kalau misalnya. Ini harusnya TQX itu sama dengan ya TPX ya. Ya, atau sebenarnya ya pakai perkalian yang tadi juga bisa ya. Kalau misalnya dia TVX dengan TQX dengan TQY ya tidak salah sebenarnya ya. Intinya ya ingat aja TVX itu dengan TQX itu adalah jumlahnya satu ya. Nah, gimana kalau misalnya nih peluang bahwasanya waktu kejadian kematian yang pertama itu terjadi pada interval n plus 1 atau yang dilambangkan dengan n tertunda QXY ya di sini ada satunya sebenarnya. Nah, maka rumusnya itu adalah tinggal NVXY dikali dengan QX plus NY plus N. Nah, ada sebuah catatan di sini kalau misalnya dia KXY atau yang dia kasusnya diskrit ya, quartet lifetime dari status hidup bersama XY, maka ya untuk NQXY-nya tinggal apa? Probabilitas si KXY-nya itu sama dengan N. Gitu ya. Ini kalau kasusnya diskrit ya, quartet lifetime. Nah, untuk fungsi densitasnya, ya tinggal kita turunkan saja sebenarnya dari fungsi distribusinya, atau juga bisa dengan negatif dari turunan fungsi survivalnya. Jadi kalau dijabarkan ya, nanti dapat hasilnya itu adalah TVXY dikali dengan apa? Mu X dengan mu Y ya. Jadi ini laju kematian untuk si X, yang ini untuk si Y gitu ya. Tinggal kita jumlahkan, kita kalikan dengan TVXY. Nah, untuk force of mortality dari ini TXY itu TXY, sorry, TXY itu adalah apa? Tinggal dijumlahkan saja nih masing-masing ya untuk si X dan si Y gitu. Kalau misalnya konstan ya kita jumlahin, kalaupun misalnya dalam bentuk fungsi nanti ya tinggal kita jumlahkan saja ya. Seperti itu. Nah, ada catatan di sini ya. Jika X dan Y itu masing-masing memiliki force of mortality yang konstan, katakanlah mu X dan mu Y, nah maka untuk status hidup bersamanya akan memiliki force of mortality yang konstan yaitu mu X tambah mu Y. Ini yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya dia sama-sama konstan ya tinggal kita jumlahkan saja. Gitu. Nah, lalu untuk rata-rata hidupnya ya atau yang disimbolkan dengan EXY yang ada titiknya di sini itu sama dengan ya ekspektasi dari sisa usianya itu tadi. Ya sama sebenarnya kayak yang sebelumnya. Kan sebelumnya kalau misalnya EX ya itu sama dengan ekspektasi dari TX ya. Sama dengan apa integral 0 sampai tak hingga dari TVX DT. Nah, jadi untuk yang di XY ini ya sama aja. Jadi nanti tinggal integral 0 sampai tak hingga TV XY dt ya. Tinggal diubah saja sebenarnya. Ini dari sini rumus asalnya. Nah, untuk momen keduanya tinggal ya kita kaliin sama aja sebenarnya kayak konsep kalau dia cuman satu orang gitu ya, tinggal ekspektasi dari TY kuadratnya itu TXY kuadratnya, berarti nanti di sini yang awalnya T kita tambahin jadi T kuadrat, nah sama nanti jadinya adalah 2 dikali integral 0 sampai T hingga TVXY gitu. Nah, kalau dia untuk kasusnya diskrit ya, quartet complete expectation, maka tidak ada titiknya, yaitu cukup EXY, tinggal apa penjumlahan dari si
KVXY-nya ya, untuk kasusnya diskrit. Nah, kalau misalnya dia N tahun, ya tinggal berarti dari 1 sampai N gitu ya. Kalau misalnya yang di sini, ini sampai dengan apa? Batas usianya. Batas usia ya. Atau kalau mungkin kasusnya seperti yang The Moipre gitu kan ya ada sisa usia ya omega. Nah, berarti dia sampai omega gitu ya. Intinya sampai batas usianya itu di berapa kayak gitu. Nah, kita coba lihat contohnya di sini. Oke, di sini contohnya diberikan informasi sebagai berikut. Ada T60 dan T85 yang independen. Artinya apa di sini? Artinya kita punya dua orang. Yang pertama dia berusia 60 tahun, ya 60 tahun. Yang kedua ini dia usianya 85 tahun. Dan mereka itu saling independen. Nah, kematian keduanya itu mengikuti hukum de Moivre dengan omeganya 110. Nah, hitunglah adalah TV6085, TQ6085, dan F6085T. Nah, berarti yang ditanya di sini adalah tadi TV XY, tadi rumusnya adalah TVX dikali TPY. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih rumus TVX dan TPY untuk de Moivre apa, kayak gitu ya. Nah, coba kita lihat pembahasannya. Oke, dan yang terakhir di sini ternyata ditanya mu-nya ya. Nah, oke, ini yang A dulu. Jadi ingat aja ya kalau dia de Moivre ya, maka untuk TVX itu sama dengan apa? 1 dikurang T per omega min X. Ya, di mana batasnya itu 0 kurang dari T kurang dari omega min X. Nah, tadi karena di sini X-nya 60, berarti kan tadi omeganya kan adalah 110 ya. Nah, di sini tadi omeganya itu sama dengan 110. Berarti ketika usianya itu adalah 60, berarti 110 kurang 60 itu adalah 50. Jadi 1 dikurang T per 50 untuk batas usianya sampai 50. Dan untuk yang 85 berarti tinggal 110 dikurangin 85 yaitu 25. Nah, di sini juga sampai 25. Nah, jadi untuk TVX-nya tinggal kita kaliin aja berarti yang ini. Ya, berarti ini tinggal ini sebenarnya dari 1 dikurang T per 50, 1 dikurang T per 25 ya. Jadinya ini tinggal dikali-kalikan saja, hasilnya itu 1 dikurang T per 50 dikurang T per 25 ditambah T kuadrat per ini 1250 ya. Nah, ini kalau disederhanakan gitu ya, disamakan penyebutnya yang ini ke dalam 1250 nanti diperoleh berarti ini kan dikali 25 nih. Di sini dikali 50 jadinya 75T dikurang T kuadrat ya. Nah, ini satunya jangan lupa. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Tinggal kita kalikan saja. Nah, tapi perhatikan bahwasanya nanti di sini batas usianya itu kita ambil yang paling kecil. Kenapa? Karena kalau misalnya kita buat dia 50 di sini, si usia 85 tadi itu dia sudah meninggal. Gitu. Jadi dia tidak akan ada lagi peluangnya gitu. Tapi kalau misalnya kita buat sampai 25, artinya nanti si usia 60 ini juga sebenarnya tetap masih punya kesempatan hidup kayak gitu. Jadi kita ambil di sini itu batasnya yang paling kecil kayak gitu. Nah, untuk TQX-nya ya ingat aja ya kalau TVXY sama dengan 1 dikurang TQXY. Nah, maka tinggal 1 dikurang ini tadi TVX-nya ya tinggal kita balik saja posisinya. Jadi dapatlah hasilnya 75T dikurang T kuadrat per 1250 dengan batas usianya tadi ini ya sampai 25 sama kayak tadi. Nah, kemudian untuk yang C itu tadi pertanyaannya adalah mu X plus mu Y ya. Bukan. Bentar. Yang C itu oke, yang C itu adalah F. Nah, untuk mencari F tadi ingat ya rumusnya Fxy T itu sama dengan apa? Sama dengan TVXY dikali dengan apa? Mu X plus T ditambah dengan mu Y plus T. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu nih mu-nya itu apa masing-masingnya. Jadi ingat saja ya untuk de Moivre ya mu X plus T itu sama dengan apa? 1 dikurang omega min X min T ya. Jadi karena tadi omeganya adalah
tadi di sini kan diketahui ya omeganya itu adalah 110. Jadi untuk yang ini ya harusnya kita buat saja dia di sini. Jadinya ini mu 60 plus T gitu ya. Nah, hasilnya adalah tinggal 110 kurang 60 dikurangin T, yaitu 1/50 T. Jadi ini juga sama, ini katakanlah jadinya mu 85 plus T ya. Nah, jadi untuk FT-nya tinggal kita masukkan saja ke rumus yang ini tadi. Kita kalikan saja ya. Jadi 1 dikurang bla 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 ini dikali dengan ini mu-nya ya. Nah, untuk batas usianya tetap ya, pakainya yang paling kecil. Oke, berarti kalau untuk, nah, yang terakhir untuk mu-nya tadi karena kita punya dahan ya, mu x dan mu y-nya seperti ini, maka untuk mu gabungannya, untuk mu bersamaannya itu tinggal kita jumlahkan saja ya tadi rumusnya ya. Jadi tinggal mu 60 plus T ditambah dengan mu 85 plus T ya. Nah ini kalau mau disederhanakan bisa dibentuk seperti ini ya. Nah untuk batas usianya tetap dia 25. Ya kenapa dia 25 ya? Karena lihat saja nih. Kalau misalnya kita anggaplah dia sampai 50, berarti kan masuknya 25. Sementara di 25 di sini dia membuat penyebutnya 0. Jadi nggak ada nilainya. Ya nggak bisa. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini selanjutnya untuk contoh 2 diberikan bahwasannya TXY dan TY itu TX dan TY-nya berdistribusi eksponensial dengan hajat rate masing-masing itu adalah mu X dan mu Y. Tentukan ekspresi dari uh, harapan hidupnya. Tadi ingat harapan hidupnya apa? Integral dari 0 sampai ta hingga dari TP XY dt. Ya. Nah, nah, perhatikan karena dia berdistribusi eksponensial, maka kita punya bentuknya seperti ini ya. Ingat aja tadi TVXY sama dengan TVX dikali dengan TVY. Nah, karena dia berdistribusi eksponensial, maka TVX-nya sama dengan apa? E min mu X dikali dengan T, ya, dikali dengan E min mu Y dikali dengan T. Nah, ini sama aja dengan E min mu X ditambah mu Y ya dikali dengan T ya sama kayak di sini. Ya, diingat aja untuk distribusi eksponensial TPX itu sama dengan apa gitu ya. Sama dengan E min mu T ya. Nah, jadi berdasarkan rumusnya tadi ya kita tinggal masukkan saja ke sini ya. Nah, ini kita integralkan. Nah, integralnya ini ya ingat saja ya integral dari E pangkat min A T dt itu sama dengan min 1/A ya E min AT. Nah, jadi di sini tinggal kita masukkan saja di sini A-nya adalah mu x plus mu y gitu ya, maka tinggal jadi min 1/mu x plus mu y, min mu x plus mu y dikali t, masukin dia tak hingga dan 0, hasilnya itu adalah 1/mu x ditambah mu y. Ya, sebenarnya ini mirip dengan yang kalau misalnya dia cuma satu ya, tvx aja, itu kan dia jadinya e min mu T ya. Nah, jadi nanti hasil dari ekspektasi X-nya itu adalah apa? 1/mu X-nya. Kayak gitu ya. Nah, jadi untuk yang bersama juga nanti dari seperti itu. Jadi bentukannya ya. Dasarnya desimi gitu. Jadi ingat saja rumus dari harapan hidup itu adalah integral. Ya, ini rumusnya itu integral ya 0 sampai tak hingga dari TP X, Y, dt ya. Itu rumusnya yang perlu diingat. Oke, itu kita masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua ini ya tadi kalau yang pertama itu join lag, kalau yang ini adalah last survivor status model. Ya, dari namanya kita katakan di sini udah jelas ya, last gitu. Last survivor siapa yang mampu bertahan paling terakhir gitu. Jadi sebenarnya di sini itu lawan dari si join lab tadi. Kalau di join lab tadi kan yang pertama kali meninggal gitu ya, baru dia akan mendapatkan manfaat. Nah, tapi kalau di sini dia akan mendapatkan manfaat ketika apa? Ketika kedua-duanya sudah meninggal gitu. Jadi harus sudah meninggal nih dua-duanya, si X dan si Y-nya gitu ya. Makanya di sini fungsinya adalah max. Jadi dia akan mendapatkan ketika apa? Ketika
keduanya sudah meninggal. Artinya siapa nanti yang paling terakhir meninggal gitu ya? Apakah si X atau apakah si Y gitu. Makanya dia fungsinya pakai fungsi max gitu. Nah, jadi ada sedikit perbedaan kalau tadi di join lab tadi dia cuman X, Y. Nah, kalau di sini dia ada barnya ya. Itu pembedanya. Nah, jadi di sini untuk distribusi kumulatif untuk perubahan acaknya itu adalah dirumuskan seperti ini ya. TQ XY bar. Nah, karena di sini si X dan Y ini adalah IID gitu ya, Independent Identity Distribution, maka mereka saling bebas sehingga ini berubah menjadi ini. TQX dikali dengan TQY. Nah, kemudian untuk fungsi survivalnya tinggal ya satu dikurang ini ya TVX itu satu dikurang dengan TQXY. Jadi satu dikurang TQX dikali dengan TQY. Nah, tadi karena TQX itu sama dengan satu dikurang TVX ya, maka ya berdasarkan yang ini tinggal kita ubah saja ya. Jadi satu dikurang yang kayak tadi. Berarti ini satu dikurang TVX, satu dikurang TVY ya. Kalau kita jabarkan nanti hasilnya adalah yang ini. TVX ditambah TVY dikurang TVXY dikali TPX dikali dengan TVY. Seperti itu saja. Ya, nanti ini dicatat saja ya rumus-rumusnya karena lumayan banyak. Nah, untuk fungsi densitasnya ya sama kayak tadi, tinggal kita turunkan dari fungsi survivalnya. Nah, setelah diturunkan dari fungsi survivalnya yang ini tadi nih, yang ini. Nah, yang ini ya entah mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini juga sebenarnya sama aja gitu ya. Nah, setelah diturunkan ya nanti dapat hasilnya ini ya. Maka dapat TVX dikali mu X-nya, TPY dikali mu Y dikurang fungsi yang bersamanya tadi TVX-nya dikalikan dengan mu X plus mu Y-nya ya. Atau ini nama lainnya itu tadi adalah apa? Mu XY T ya. Mu bersamanya tinggal dijumlahkan saja. Ya gitu aja. Jadi simpelnya untuk mengingat densitasnya ini tinggal ya udah masing-masingnya ya TVX dikali dengan mu-nya, TV dengan mu-nya gitu ya baru dikurangin dengan yang bersamanya gitu ya. Berdasarkan yang ini. Kan di sini sebenarnya TVX ya. TVX turunannya apa? Ya TVX dikali dengan mu X plus T gitu. TVY juga sama yang TVX. Ini kan TVXY juga ya. Yang ini kan bisa kita pandang dia sebagai TVXY gitu. Nah, maka jadi turunnya seperti itu. Ya, dari situ asalnya. Nah, kemudian untuk mu-nya, force of mortality-nya untuk yang bersama, nah ingat aja dasar dari mu-nya itu apa? Cuma mana tadi di sini ada nggak tadi? Oke, ya tadi. Mu itu adalah apa? Mu itu mu xy itu sama dengan apa? F T xy T dibagi dengan apa? Fungsi survival ya. S X Y. Nah, T. Nah, jadi hasilnya tinggal ini saja. Yang bagian ini tadi kita bagi dengan yang di sini, si TVX ini. Hasilnya seperti ini. Atau ya bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya, TVX dikali TQY mu X plus T ditambah TVY TQX mu Y plus T dibagi 1 dikurang TVX dikali TQY ya TQX dikali TQY ya. Bentuk lainnya seperti ini. Ini bentuk sederhana namanya. Ya, bentuk sederhananya. Jadi nanti di cheat sheetnya ditulis aja dua-duanya gitu. Karena kita nggak tahu nanti bakal yang mana yang akan keluar. Jadi untuk mengestimasi ya kita simpen dua-duanya gitu ya. Ini dan yang ini gitu. Ditulis dua-duanya nanti ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk kematiannya yang terjadi pada interval n plus 1, berarti ya sama kayak tadi sebenarnya n yang tertunda gitu ya. Di sini harusnya ada satu gitu, cuman kayak kita tulis ya. Q ini ya sama kayak tadi ya, jadinya ini tinggal yang X, Y dikurangin dengan yang bersamanya yang biasa. Ini yang dari join lab. Nah, jadi sebenarnya ada hubungannya ya antara join lab sama si last survivor. Nah, untuk rata-rata hidupnya atau complete expectation-nya
Ya sama kayak tadi ya sebenarnya integral dari nol sampai tak hingga TVX-nya. Cuma di sini TVX-nya tinggal cuman ya berdasarkan yang last survival gitu ya. Berbeda notasinya dengan yang tadi di join line. Nah, karena nih Nah, karena kita tahu bahwasanya si TVX Y-nya tadi itu sama dengan TVX TVY dikurang ini, berarti sebenarnya nanti si rata-rata hidupnya itu sama aja dengan ini ya. Jadi kan kalau misalnya kita jabarkan ini jadinya integral nol sampai ta hingga tadi TVX-nya kita ubah jadi ini ya. Jadi TVX ditambah TVY dikurang TVX TVY ya atau TVXY gitulah ya, dikalikan dengan dt. Nah, jadi kan sebenarnya sama aja dengan integral nol sampai tak hingga dari TVX dt ditambah nol sampai tak hingga TVY dt dikurang integral nol sampai tak hingga TVXY dt. Nah, yang ini itu adalah ekspektasi hidup X, yang ini ekspektasi hidup Y, dan yang ini adalah apa tadi? Ekspektasi hidup si XY-nya gitu. Jadi tinggal dijambahkan dan dikurangkan ya hasilnya jadi seperti ini. Untuk yang dia kasusnya discrete quartet expectation ya tinggal dijumlahin kayak ini tadi ya, yang batas ini adalah batas usianya ya. Batas usia maksimal. Nah, kalau untuk yang temporary atau n year term yang berjangka gitu ya, tinggal dari 0 sampai n bedanya di situ saja. Untuk ini tetap pakai KVX-nya yang bersama. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, oke. Nah, kasusnya masih sama kayak yang tadi, bedanya di sini kita memandangnya sebagai last survival ya. Tadi kita punya T60 dan T85 yang independen, di mana kematian keduanya ini mengikuti hukum de Moivre dengan omeganya adalah 110. Nah, yang ditanya di sini adalah TQXY dengan yang di sini adalah TPXY. Ingat tadi rumusnya ya untuk TQXY itu sama dengan TQX kali dengan TQY. Kalau ini ya tinggal 1 dikurang TQXY ya. Kemudian ini rata-rata hidupnya ya. Tadi apa rumusnya? Integral 0 sampai ta hingga dari TVXY dt. Ya. Nah, kita lihat. Yang pertama, oke, kita punya bahwasannya bentukannya si TQ60 itu adalah T per 50 ya. Dengan batas usianya adalah si 50. Oke, ini datangnya dari mana ya? Ingat aja tadi ya kalau misalnya dia TVX, tadi kan apa? 1 per bukan 1. T per omega min X min T ya tadi ya. Omega min X, bukan, sorry. Omega min X. Nah, berarti kan ini adalah bentuk dari si TQX ya. Nah, tadi omeganya, ingat omeganya adalah 110, otomatis omega min X-nya adalah 50. Jadinya T60-nya itu adalah uh, 50 gitu. Tapi batas usianya di sini dia 50 gitu. Nah, kalau untuk yang TQ85, perhatikan di sini ya. Di sini ada sedikit perbedaan. Nah, jadi untuk yang 85 kan harusnya kalau secara umum gitu ya, kalau kita ngikutin bentuk yang ini berarti TQ85 itu sama dengan apa? T dibagi dengan 110 dikurangin 85 yaitu sama dengan T per 25 gitu. Dengan apa? Ya di sini batas usianya tentunya sampai 0 sampai dengan 25 gitu kan ya, yang bentuk yang di atas ini. Nah, tetapi ada penambahan satu nih. Artinya apa? Artinya peluang kematiannya akan bernilai satu ketika apa? Dia sudah mencapai usia lebih dari 25 sampai 50. Kenapa? Kita perlu membuat ini karena untuk menyamakan dengan si yang 60 ini. Tadi yang 60 kan batas usianya itu adalah sampai si 50. Sedangkan si 85 ini kan dia sampai 25. Artinya apa? Artinya peluang kematian ketika dia itu di usia yang lebih dari 25 tahun ya udah otomatis nilainya satu gitu. Jadi kita untuk menyesuaikan ini gitu. Nah, jadi untuk si TQX-nya ini ya
untuk si T, Q, X, Y-nya bersama, kita punya nanti ada dua nih. Kasus pertama ya, kalau untuk sampai 0 sampai 25 berdasarkan batas yang ini tadi. Kemudian yang kedua kalau misalnya dia sampai 50. Ya, jadi ada dua. Kenapa kok bisa dibuat dua? Ya karena tadi, karena perbedaan usia. Beda dengan di join lab tadi. Kalau di join lab tadi ya kita ambil yang paling kecilnya saja gitu. Karena yang di sini kita adalah berdasarkan kematian keduanya gitu ya. Sampai kematian orang yang kedua gitu ya. Maka kita harus perlu buat untuk dua-duanya gitu. Jadi yang pertama ini kasusnya kalau misalnya untuk 0 sampai 25 tinggal kita kalikan saja sebenarnya yang ini. Ya ini sebenarnya perkalian dari apa? T per 50 dikali dengan apa? T per 25. Kalau yang ini berarti tinggal satu dikalikan dengan, oke, ini T harusnya T per 50 ya. Karena rumusnya tadi apa? Adalah TQX kali dengan TQY ya. Rumusnya kan tadi rumus dasarnya ini harusnya 50 ya. Ini harusnya 50. Kalau dia 25 sampai karena tinggal satu dikali T ya. Tadi kan ini kan kita tinggal kali ini aja sebenarnya yang ini. T per 25 dikali dengan T per 50 ya 0 sampai 25. Kemudian yang di sini itu menjadi ya T per 50 dikali dengan satu gitu ya. Coba sebentar saya periksa lagi. Iya ya, harusnya seperti sampai 50 ya karena kita kaliin ke sini. Nah, berarti untuk yang ini juga sama ya, ini harusnya 50 ya. Jadi tinggal kita buat satu dikurang saja ya. Nah, ini tetap batasnya ini ada dua ya. Dari 0 sampai 25, 25 sampai 50 gitu. Seperti itu saja. Jadi hati-hati untuk membuat batasnya ini tadi ya. Nah, untuk yang B yang ditanya tadi adalah sisa usia ya. Nah, jadi ingat saja tadi apa rumusnya. Untuk yang EXY itu sama dengan EX ditambah EY dikurang EXY. Nah, perhatikan bahwasanya untuk EX itu untuk karena dia ini De Moivre gitu ya, De Moivre, rumus cepatnya EX itu adalah omega dikurangin X dibagi dengan 2. Nah, sedangkan TVX-nya tadi adalah satu dikurang T per omega min X. Ya, jadi untuk yang E60 tinggal ya masukkan saja ya 110 kurang 50 per 2 ya 50 dibagi 2. Sedangkan yang ini adalah berapa tadi nilainya? 25 dibagi 2. Jadi 25 dan 12,5. Nah, sedangkan untuk yang tadi untuk yang ini EXY ini tadi ingat rumusnya apa? EXY sama dengan integral 0 sampai batas usianya tadi adalah siapa? Batas usianya tadi 25 ya. Ingat ini kasusnya adalah join live. Join live tadi batas usianya paling kecil yaitu 25. Berarti kemudian TVX-nya apa? Tinggal kita masukkan saja ini. Berarti tadi apa rumusnya? 1 dikurang T per 50, 1 min T per 25 DT gitu ya. Nah, kalau kita cari hitung integralnya ini, hasilnya itu adalah 10,42 ya. Ini saya rasa bisa lah ya untuk mengintegralkannya. Ya ini gampang sebenarnya, ini nanti tinggal diubah menjadi apa? 1/1250 integral 0 sampai 25. Kemudian ini kaliin. Ini ke sini berapa? Berarti 21250. Kemudian yang ini tadi minus 75T ditambah T kuadrat DT ya. Tinggal diintegralkan saja ini. Nanti dihitung dapat 10,42. Nah, jadi untuk hasilnya berarti tinggal kita jumlahin saja ya. E60 ditambah E85 dikurangi dengan E80 sorry 60 85. Hasilnya adalah 27,08 seperti itu. Jadi sebenarnya cukup mudah asalkan kita ingat saja rumusnya. Jadi nanti di cheat sheet-nya ditulis secara lengkap dan rumus-rumus yang cepat seperti ini ya. Karena di sini di maktulan ini kayaknya saya rasa kita tidak perlu untuk menurunkan lagi rumus-rumusnya itu seperti apa gitu ya. Eh, Bisa kita turunkan secara cepat saja, kita pakai rumus cepatnya saja. Tidak perlu kita turunin lagi dari awal seperti waktu kita di maktu ya.
Oke, saya lanjut. Selanjutnya adalah hubungan antara si ini tadi ya, TX dengan TX yang ini ya. Berarti ini hubungan dari apa? Si join live dengan last survivor. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah ya ini. Jadi hubungan mereka adalah penjumlahan dari ini itu sama aja dengan penjumlahan si X dan si Y ya, sisa usianya. Sedangkan untuk perkaliannya itu sama aja dengan perkalian sisa usianya. Gitu. Nah, ingat di sini kan kita mau cari hubungan ya, berarti kita apa? Pakai covariance. Ya, ingat covariance itu apa? Ekspektasi dari si TX dikali dengan TXY ya. Ya ini tadi ya. Ingat aja cov X Y itu sama dengan ekspektasi X kali Y dikurangin dengan ekspektasi X dikali dengan ekspektasi Y gitu. Rumus covariance. Nah, karena tadi yang ini itu sama dengan yang ini ya, berarti apa? Berarti kan sama aja dengan ini ya. Ya, ini tadi ingat aja TXY dikali dengan TXY itu sama dengan TX dikali dengan TY. Jadi tinggal kita rubah ke sini. Ya, lalu yang ini tadi kan ekspektasi TX. Nah, yang ini adalah ekspektasi TXY. Ingat tadi rumus dari TXY ya sebenarnya berdasarkan ini juga bisa ya dari sini. Nah, ini kita pindahkan yang ini ke sini jadi sama dengan apa? Ini adalah si TX ditambah TY dikurang TXY gitu. Nah, jadi bentukannya yang ini tadi kita turunkan ya jadi seperti ini. Nah, kemudian ya kita tinggal masukkan saja ya. Ini tadi karena dia saling bebas sebenarnya sama aja dengan apa? Ekspektasi dari TX dikali dengan ekspektasi dari si TY ya. Nah, itu adalah masing-masingnya EX, yang ini adalah EY. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian yang ini hasilnya adalah yang ini juga sama, ekspektasi masing-masing ingat aja ya. Ekspektasi dari X tambah Oke, X tambah Y itu sama dengan ekspektasi X ditambah ekspektasi Y. Ya, jadi tinggal masing-masing ekspektasi X, yang ini ekspektasi TY, ekspektasi TXY ya. Nah, ini kalau kita kalikan ini ke sini masing-masing gitu ya. Nanti kita dapat bentuk sederhananya adalah seperti ini. Ya, jadi secara oke. Jadi intinya tadi covariance dari si TXY dengan si TXY yang bar itu sama dengan ini. EX dikurang EXY. Lalu kita kali dengan EY dikurang EXY. Nah, secara umum ya kita bisa tulis seperti ini. Bahwasanya covariance dari TXY dikurang TXY itu sama dengan covariance TX dikurang TY ditambah ini ya, yang atas bentuk ini tadi. Kok bisa gitu ya? Ingat aja ini nilainya berapa? Ini kalau secara umum ini sebenarnya bisa dibuat nilainya itu adalah nol gitu. Tapi nanti kasusnya ada kasus di mana nanti dia nilainya tidak nol. Artinya ada hubungannya gitu. Nah, untuk TX dan TY yang saling bebas, nah ini tadi ya. Nah, ini kan secara umum ya. Kalau dia saling bebas, artinya tadi ini yang saya bilang nilainya nol ya. Jadi kalau dia saling bebas, artinya apa? Di sini cov dari TX ya atau hubungan dari TX dan TY sama dengan nol, makanya bentukannya jadi seperti ini. Ya tinggal ini diturunin saja rumusnya ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya nomor 4. Jadi diketahui informasi bahwasanya ini ekspektasi TX sama dengan ekspektasi Y sama dengan 4. Covariance dari TX TY-nya 0,1 dan covariance-nya itu 0,1. Ditanya adalah EXY-nya. Nah, ingat tadi bentuk rumus umumnya tadi nih ya, rumus secara umum. Ini adalah rumus umum ya. Rumus umum. Nah, masukkan aja nilainya yang diketahui tadi apa aja. Nah, covariansi TXTY-nya 0,1 ya di sini. Ini yang ini adalah 0,01. Kemudian
X-nya ini diketahui di sini ya bahwasanya EX sama dengan EY ya sama dengan 4. Berarti ini tinggal ya karena ini sama berarti tinggal dikuadratin saja ya. Jadi 4 dikurang EXY kuadrat. Nah, ini kita pindahkan saja. Jadi kita punya ya 4 dikurang EXY kuadrat itu sama dengan 0,1 dikurang 0,01 sama dengan 0,09. Ya, ini sama aja dengan 0,3 kuadrat. Nah, jadi kita punya nih hubungannya bahwasannya apa? Ini adalah 4 dikurang EXY sama dengan 0,3. Jadi untuk EXY-nya tinggal ya 4 dikurang 0,03 hasilnya 0,3. Bukan. Hasilnya 3,7. Gitu. Ya, cuma gitu doang. Oke. Ya, itu. Nah, kita lanjut ke kontingen probability function. Nah, jadi apa sih sebenarnya kontingen probability function ini? Jadi, jika terdapat dua orang, katakanlah X dan Y, nah diberikan bahwasannya BXY ini adalah kejadian di mana X itu meninggal sebelum Y, ya, sehingga T anggota dari BXY yang artinya adalah X akan meninggal pada waktu T, sedangkan Y-nya masih hidup. Gitu. Jadi ibarat kata nih, misalkan tadi dua orang ya di sini. Ini adalah ada si X dan ada si Y gitu. Nah, ternyata katakanlah di waktu ke T ini ya, dalam selang dari 0 sampai T di sini pada waktu T, di waktu T di sini si X meninggal gitu. X-nya itu dead, sementara si Y-nya itu adalah survive gitu ya, tetap bertahan hidup gitu. Artinya dia tetap hidup. Jadi si X yang meninggal lebih dulu. Nah, jadi peluang kejadian seperti ini disebut dengan kontingen probability. Jadi kontingen probability adalah kejadian di mana X itu meninggal sebelum si Y. Jadi X yang meninggal lebih dulu. Nah, untuk kasus di mana tadi TX dan TY-nya itu saling bebas, maka kita bisa tulis seperti ini. Ya, disimbolkan dia seperti ini ya. Tak hingga Q1 XY ya adalah integral dari 0 sampai tak hingga, kemudian integral dari T sampai tak hingga ya. F TX DY TS DS DT. Jadi kita integralkan dulu terhadap S baru terhadap T ya, atau bisa kita ubah jadi integral 0 sampai tak hingga TVXY mu XY dt ya. Jadi ini. Nah, kalau untuk n periode berarti tinggal ubah batasnya jadi n ya. Ini batas usia maksimum ya. Usia maksimum. Nah, jadi kalau misalnya si ternyata yang meninggal itu lebih dulu adalah si Y, gimana ceritanya gitu ya? Gimana ceritanya kalau misalnya si Y yang lebih dulu? Nah, jadi perhatikan ya notasinya. Kalau di sini tanda satunya itu ada di atas si X, artinya si X lebih dulu meninggal. Ya, di sini satunya itu ada di X. Sementara yang ketika Y-nya meninggal lebih dulu, itu berarti di sini si satunya itu ada di atas si Y. Nah, untuk rumusnya sebenarnya sama, perbedaannya di mana? Di sini karena X lebih dulu meninggal, kita kalikan dengan mu X. Sementara di sini kita kalikan dengan mu Y, karena Y-nya yang lebih dulu meninggal. Kayak gitu. Itu saja perbedaan. Nah, jadi misalkan si AX ini adalah menyatakan bahwasanya si X itu meninggal setelah si Y. Nah, jadi ini ceritanya dua-duanya meninggal gitu, tapi si Y dulu meninggal baru si X. Jadi si T anggota AXY ini artinya apa? X itu meninggal pada waktu T setelah waktu kematian Y. Jadi istilahnya gini, katakanlah nih, tadi di sini ternyata di waktu di sini si Y meninggal gitu ya, dead. Nah, kemudian di sini katakanlah misalnya di waktu ke Y gitu ya, waktu ke Y dia meninggal. Nah, ternyata di waktu Y plus T atau setelah T tahun gitu ya, T setelah waktu ya, waktu T setelah waktu kematian dia di sini, barulah di sini si X-nya itu meninggal gitu ya. Sini X-nya dead. Jadi mereka berdua meninggal, tapi si Y-nya lebih dulu dan setelah T tahun baru si X-nya meninggal kayak gitu istilahnya. Nah, maka dia dinotasikan dengan seperti ini, ya. Ini peluang kematian. Perhatikan di sini tandanya dua, artinya apa? Di sini si X-nya itu meninggal yang kedua, ya. X meninggal kedua setelah si Y, artinya gitu ya. Ya berarti tinggal apa? Yang bentuk rumusnya tadi kita kalikan dengan TQY. Ya, yang ini tadi. Yang kasus yang ini tadi,
mana yang ini secara umum ya, yang secara umum. Nah, TVX Y dikali mu X plus Y-nya, X plus T-nya. Nah, dia kita kalikan dengan TQ Y. Apa itu TQ Y? Ya, peluang kematian si Y, gitu ya. Jadi seperti itu saja. Atau bisa kita tulis sebagai 1 dikurang yang ini tadi ya. Eh, ini adalah yang pertama tadi. Yang kontingen probability tadi ya. Nah, seperti itu. Itu rumusnya. Nah, kalau misalnya X meninggal setelah Y dalam waktu N tahun, ya, berarti oke, sebentar. Oh, ini jadinya harusnya ini N ya. Ini N. Nah, berarti tinggal yang tadi ini TQXY-nya kita ubah jadi satu ini ya. Ini adalah rumus dari TQY ya. 1 kurang TVY. Nah, dikali mu. Nah, ini sebenarnya kalau kita jabarkan gitu ya. Ya, jadi kan TVX dikali mu ini kan sama aja nanti integral 0 sampai N TVX mu X plus T dt itu adalah nilainya yang NQX. Sementara yang ini yang TVX, TVY, mu itu tadi adalah nilai yang ini. Gitu ya. Kalau secara umum. Ya ini sama aja integral 0 sampai N dari TVX dikali TVY dikali mu X plus T dt ya. Nah, kalau si Y-nya meninggal setelah X atau Y-nya yang meninggal yang kedua sama sebenarnya tinggal apa yang awalnya tadi ya eh, kita kalikan dengan TQ X-nya di sini ya. Ini yang baru. Nah, kalau misalnya dia N tahun ya sama ya. Ini oke, ini harusnya dia adalah N ya. Tinggal yang ini tadi adalah apa? Si TQX ya. Seperti itu saja. Nah, kita lihat contohnya. Oke, jadi diketahui bahwasanya TX dan TY di sini itu dia saling bebas dengan force of mortality-nya masing-masing adalah 0,2 dan 0,4. Berarti dia konstan di sini. Nah, hitunglah yang ini A, B, C, D ini. Oke, kita coba lihat. Tadi ingat rumusnya adalah apa? Kalau si X yang meninggal lebih dulu gitu ya yang kontingen tadi 0 sampai tak hingga TVXY mu X plus T. Nah, TVXY-nya apa? Karena dia konstan ya, konstan berarti kan dia eksponen. Eksponensial berarti TVXY sama dengan apa? TVX, TVY sama dengan E min mu xt dikali E min mu yt sama dengan E min mu x plus mu y t sama dengan E min. Nah, tadi di sini dia 0,02 dan 0,4 berarti jadinya 0,06 T. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja ke sini. Nah, setelah diintegralkan hasilnya ternyata dia 1/3 ya. Kalau untuk mengintegralkannya saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi, pasti kalian sudah bisa. Itu untuk yang A. Kalau yang B, kasusnya dia dalam jangka waktu 10 tahun, berarti tinggal kita ubah saja batasnya di sini jadi 10 yang awalnya tak hingga gitu ya. Nah, ternyata setelah diintegralkan hasilnya adalah 0,15. Gitu. Itu saja ya, saya rasa cukup mudah. Kalau yang C, nah ini adalah apa? Kalau yang C ini berarti apa? Si X ini meninggal lebih dulu. Ini kasus X meninggal meninggal lebih dulu ya. X meninggal lebih dulu, baru si Y. Jadi Y itu meninggal setiap tahun setelah si X gitu. Tadi rumusnya adalah ini ya, TPY, TQX, mu Y plus T. Nah, ingat tadi rumus TVX-nya adalah mana ya ini? Oke. Jadi ingat tadi untuk TVY berarti kan adalah E min mu Y T sama dengan E min 0,04 T. Kemudian untuk yang TQ X itu kan sama dengan 1 dikurang TP X. Berarti sama dengan 1 dikurang E min mu-nya 0,02 T ya bentukannya ini. Nah, ini adalah TQX, yang ini adalah TPY, yang ini adalah mu Y plus T. Nah, kalau diintegralkan hasilnya ternyata adalah 1/3 juga.
Nah, kalau dia dalam waktu N tahun, 10 tahun ya tinggal kita ubah batasnya kalau dihitung nilainya 0,028 ya. Seperti itu saja. Saya rasa ini cukup mudah untuk mengintegralkan ya. Karena dia juga bersifat eksponensial jadi cukup mudah. Oke, kita coba lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah contingent values for multiple life. Kalau tadi dia contingent probability, sekarang contingent values. Nah, apa sih gitu ya? Jadi intinya ya, untuk kasus joint life model, nah dia disimbolkan dengan ini ya. AXY, ada abarnya gitu ya, abar XY. Itu sama dengan integral dari 0 sampai T hingga pi pangkat T dikali FTX-nya. Nah, tadi FTX-nya di sini adalah apa? Ya, TVX dikali dengan mu X. Ya, yang di join lab tadi. Nah, jika X dan Y itu dia saling bebas dengan masing-masing dia punya constant force of mortality-nya adalah mu X dan mu Y dan juga constant force of interest delta, maka si AX-nya tadi ini ya kita turunkan rumusnya menjadi seperti ini ya, mu bersamanya ya. Jadi tadi ingat mu bersama dibagi mu bersama plus delta. Mu bersamanya tadi tinggal jumlahkan saja. Kayak gitu ya. Nah, sehingga dari sini nanti kita bisa dapat nih nilai si AX-nya ini. A kecil. Ingat hubungannya apa? AX sama si AX ini hubungannya apa gitu ya hubungannya. Ingat aja si AX Y sama dengan satu dikurang ya AX Y per delta ya kalau saya tidak salah ingat. Nah, jadi dari rumus yang ini tadi bisa kita turunkan ya jadi seperti ini. Ya, jadi kalau kita coba ya turunin ya. Berarti kan jadinya ini satu dikurang dengan yang ini. Apa nih? Di sini adalah mu xy per mu xy plus delta. Ya, kita bagi dengan delta. Nah, ini sama aja dengan, ya ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, kita turunkan, berarti ini sama aja dengan apa? Mu xy plus delta, kemudian dikurangin mu xy per mu xy plus delta ya dikali dengan satu per delta. Yang ini dicoret habis, yang ini juga dicoret, jadi hasilnya adalah satu per mu xy plus delta ya. Ini ya, jadi hubungannya adalah yang ini. Nah, jadi untuk preminya ya tinggal apa ya A besar dibagi dengan A kecil. Nah, kalau berdasarkan rumus yang ini berarti apa? Ya dapat adalah mu X plus T ya. Berarti ini sama aja dengan mu X plus T ditambah mu Y plus T ya. Nah, untuk kasus yang last survivor berarti ya sama ya. Rumus dasarnya sebenarnya sama, tinggal FTX-nya yang berbeda di sini. Nah, jadi FTX-nya seperti ini ya, TVX dari kali mu X, TPY dikali mu Y, TVX-Y-nya dikali mu X plus Y-nya. Jadi, kalau kita jabarkan ya, ini kan sebenarnya bisa dijabarin ya. Jadi, integral 0 sampai T hingga V pangkat T, TVX mu X plus T dt, di mana ini adalah nilai dari yang ini. Kemudian yang ini kita jabarkan jadinya integral 0 sampai tak hingga pi pangkat T, TPY, mu, Y plus T ya, DT. Nah, itu nilai yang ini. Sedangkan untuk yang ini berarti nanti itu adalah integral 0 sampai tak hingga pi T, TVXY, mu, XY, DT ya. Nilai yang ini. Jadi secara umum ya tinggal penjumlahan dari masing-masing individunya dikurangin yang joinnya. Itu. Nah, oke, kalau untuk kasusnya diskrit, ya sama aja sebenarnya kasusnya diskrit. Itu tinggal kita jabarkan saja masing-masingnya. Oke, ini harusnya K ya. Karena di sini kita buatnya K, ini harusnya K ya. Ini K, yang ini K, yang ini juga K ya. Jadi intinya untuk yang diskrit ya tinggal penjumlahan individunya dikali dengan yang joinnya. Seperti itu ya. Jadi kita punya di sini bahwasannya apa? AX itu sama dengan sigma K sama dengan 0 dari sampai tak hingga V pangkat K plus 1 kaki X ya. Kalau untuk yang Y berarti kaki Y, kalau yang bersama ya tinggal kaki XY gitu ya.
Tuh. Kemudian kalau dia anuitasnya atau anuitas diskritnya, ya rumusnya seperti ini ya sama aja sebenarnya, tinggal penjumlahan yang secara individu dikurangi dengan yang join like. Jadi kita punya bahwasanya si AX-nya itu adalah sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga V pangkat K dikali KPX ya. Untuk yang Y juga sama, tinggal diubah jadi Y. Kalau yang AXY-nya tinggal diubah jadi XY di sini. Sehingga di sini juga kita punya kasusnya untuk yang dia continue, ya berarti tinggal integral dari 0 sampai tak hingga VT TVXY. Nah, TVXY-nya tadi kita ubah jadi seperti ini. Jadi hasilnya adalah yang ini ya, untuk yang individu dikurangi dengan join live. Ya sama aja ya. Ini tinggal sama dengan 0 sampai tak hingga V pangkat T TVX DT ditambah 0 sampai tak hingga VT TVY DT dikurang 0 sampai tak hingga VT TVXY DT. Ya hasilnya adalah yang ini, sama saja. Kita coba lihat untuk contohnya. Oke, di contoh 6 katanya bahwasanya kamu membeli sepasang boneka mahal dan memutuskan untuk membeli asuransi untuk melindungi boneka-boneka tersebut. Nah, diketahui bahwasanya manfaat kematiannya itu adalah 1.000 dan dibayarkan pada saat kematian yang kedua. Perhatikan di sini yang kedua, berarti di sini apa? Last survivor. Nah, boneka-boneka tersebut memiliki tingkat kematian yang konstan yaitu mu x dan mu-nya sama 0,02. Nah, jadi kamu memutuskan untuk membayar premi asuransinya melalui annuity certain yang berkelanjutan ya, atau continue. Continuous annuity certain ya, anuitas continue berjangka N tahun ya, disimbolkan dengan ini. Nah, dengan durasi waktu berdasarkan pada perkiraan waktu hingga kematian yang kedua. Jadi kita nggak tahu nih waktunya berapa. Jadi kita cari nih waktunya, durasi waktu itu berdasarkan perkiraan di sini. Waktu hingga kematian yang kedua. Berarti nanti ini apa? Kita cari ini ekspektasinya. Ya, ekspektasi hidupnya ya. TXY-nya. Nah, berapa gitu. Diketahui deltanya 0,05 ya, dengan asumsi masa umur hidupnya itu adalah independen, hitunglah premi tahunan yang harus dibayarkan. Oke, jadi kita mau menghitung premi. Jadi kita punya informasi manfaat kematiannya adalah 1.000, kemudian di sini dia adalah kasus last survivor karena katanya kematian yang kedua, kemudian tingkat kematian untuk kedua bonekanya adalah sama yaitu di 0,2, lalu pembayaran preminya itu menggunakan continue annuitas certain atau annuitas berjangka secara kontinu dengan waktunya itu sampai rata-rata ya, perkiraan waktu hidup ya, ekspektasi sisa usia keduanya. Kemudian deltanya 0,05. Oke, ditanya adalah diketahui juga dia independen, ditanya premi. Nah, jadi awalnya kita harus tahu dulu tujuan kita apa. Kita tujuannya adalah ini ya. Kita mau menghitung besar premi. Ingat premi itu apa? Premi adalah manfaat dibagi dengan anuitas. Anuitasnya di sini dia menggunakan yang continuous anuitas berjangka gitu ya. Nah, karena tadi diketahui dia itu konstan ya, dan cost of interest-nya juga konstan, maka X dan AY-nya nilainya sama. Ya, tinggal apa? Mu dibagi mu ditambah delta. Rumus yang tadi ya, kalau dia kasusnya konstan, maka tinggal mu dibagi mu plus delta ya, 0,2 per 0,2 tambah 0,05 sama dengan 0,08. Nah, sehingga untuk yang bersamanya apa? Tinggal mu XY dan mu XY ditambah delta. Ingat tadi ini apa? Tinggal mu X tambah mu Y. Masing-masing 0,2, hasilnya 0,4. Nah, jadi hasilnya 0,8. Nah, jadi untuk si AXY-nya tinggal apa? Ya penjumlahan yang secara individu dikurangin dengan yang join live tadi. Tinggal 0,8 tambah 0,8 dikurang 0,888. Itu nilainya 0,7111. Ya, ini untuk si nilai AEC-nya. Seperti itu saja. Lalu, nah perhatikan untuk rata-rata usianya. Nah, karena yang ditanya tadi apa? Kan kita mau cari tahu dulu nih rata-rata waktu hidupnya, perkiraan waktu hidupnya XTXY ya. Ini tadi apa? Sama dengan E dari XY. Nah, ini nanti akan menjadi tahun. Nah, tadi rumusnya apa? EX dikurang EY ditambah EY dikurang XY. Nah, untuk karena dia konstan, maka rata-rata hidupnya adalah 1 per mu untuk yang individu,
ya sama dengan 1/0,2 yaitu 5. Sedangkan untuk yang bersamanya tinggal 1/mu plus mu x mu y yang tadi ya. Berarti 1/0,4 yaitu 2,5. Nah, jadi N-nya adalah apa? Tinggal ya tadi yang individu dikurangi dengan join life. 5 tambah 5 kurang 2,5 yaitu 7,5. Jadi ternyata waktu hidupnya itu adalah 7,5 tahun. Katakanlah begitu ya. Jadi anuitasnya ya anuitas 7,5. Ingat rumus dari AN apa? 1 dikurang E min delta N per delta. Ya, berarti jadi 1 dikurang E min 0,05 dikali N-nya adalah 7,5 dibagi deltanya 0,05. Jadi N-nya adalah 6,254. Nah, untuk preminya karena tadi manfaatnya 1000 ya tinggal apa? 1000 kita kalikan dengan ini. Si manfaat dibagi dengan anuitasnya. Hasilnya adalah 112,70 ya. Jadi kalau dalam dolar berarti preminya adalah 112,70 dolar gitu ya. Seperti itu. Itu adalah premi yang harus dibayarkan untuk melindungi si boneka-bonekanya yang mahal tadi. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya itu adalah contoh 7. Ini merupakan soal UAS tahun 2022. Jadi diketahui bahwasanya sepasang suami istri itu mengikuti sebuah asuransi jiwa berganda di mana manfaat akan dibayarkan ketika semua pemegang polis telah meninggal. Perhatikan kalimatnya, semua pemegang polis telah meninggal. Berarti dia kasusnya last survivor ya. Nah, suaminya berusia 50 tahun dan istrinya berusia 30 tahun. Memiliki asumsi laju kematian konstan ya 0,05. Jadi berarti mu-nya sama ya untuk X dan Y. Kemudian tingkat suku bunganya saat itu adalah 0,03. Ini adalah I. Nah, maka hitunglah yang pertama peluang kematian dari kedua orang suami istri tadi itu meninggal 10 tahun kemudian. Kemudian yang kedua ekspektasi rata-rata usianya. Lalu yang ketiga manfaat kematian asuransi jiwa seumur hidup di mana manfaat dibayarkan setelah kedua tertanggung meninggal. Oke, ini adalah berarti apa? Yang tadi ya, EXY. Kalau yang ini berarti adalah 10 ya karena 10 tahun ya 10 Ki XY. Kalau yang ini ekspektasi rata-rata dari kedua pasangan hidup ini berarti apa tuh kalau ekspektasi rata-ratanya itu oke XY ya. Oh, di sini apa? Oh, ini manfaat ya, manfaat kematian ya. Yang EXY itu adalah yang rata-rata ya. EXY yang rata-rata di sini berarti adalah AXY. Nah, yang pertama adalah untuk peluangnya. Berarti ingat tadi ya, kalau last survivor N QXY atau TQXY sama aja dengan apa? NQX kali NQY. Nah, sama aja dengan ya 1 dikurang NVX, 1 dikurang NVY. Ingat, karena dia tadi mu-nya sama, ya ingat aja ya, NVX itu adalah kalau dia konstan, berarti dia E min mu N ya. Nah, karena tadi masing-masingnya sama, berarti jadinya 1 dikurang NVX kuadrat ya. Jadi seperti ini. 1 dikurang E mu-nya adalah 0,5 dikali 10 ya waktunya. Dipangkatkan 2 hasilnya 0,115 ya. Seperti itu saja. Ya, ingat aja rumus dasarnya adalah yang ini. Nah, lalu untuk rata-ratanya ya ingat tadi untuk yang rata-ratanya itu EXY-nya sama dengan EX tambah EY dikurang EXY. Cuman karena ini tadi sama dengan yang ini, maka sama aja dengan 2EX dikurang EXY. Ya, bentukannya rumusnya seperti ini. Ya, jadinya sama dengan 2 integral 0 sampai ta hingga E min mu T dt dikurang integral 0 sampai ta hingga yang ini biar berarti bersama ya E min mu ya mu x plus mu y berarti 2 kali mu gitu ya T ya dt. Jadi seperti ini ya. Jadi tinggal 2 kali yang individu dikurangin yang bersama gitu ya. Nah, hasilnya kalau dihitung itu adalah 2 dikali yang ini adalah 20, yang ini nilainya 10, jadinya hasilnya 30. Jadi rata-rata
hidupnya itu adalah 30 ya. Ah, itu ekspektasinya. Nah, kemudian untuk yang ini manfaatnya ya ingat tadi untuk yang kasusnya dia slice survivor berarti AX ditambah AY dikurang AXY. Cuman karena tadi X dan Y-nya sama, mu-nya jadi sama aja dengan apa? 2 dikali AX dikurang AXY. Ya sama aja ini ya. Sama dengan 2 dikali apa? Tadi karena dia konstan berarti cukup mu per mu plus delta ya dikurangin dengan nah ini mu yang bersama berarti 2 mu dibagi 2 mu plus delta. Nah, hasilnya itu adalah nah 0,485. Oke, perhatikan di sini deltanya ya. Ingat rumus delta sama dengan ln 1 plus I ya. Tadi yang diketahui di sini adalah nilai dari si I-nya. Gitu. Jadi kita ubah dulu ya, dicari nilainya tadi ternyata adalah 0,029558 ya. Sebenarnya atau mendekati juga sebenarnya dengan 0,03 ya, atau 3%. Itu saja, oke. Kita lanjut ya. Jadi sebenarnya kuncinya ya kita ingat saja rumus-rumusnya. Jadi cuman karena untuk ujian kita butuh, bukan butuh ya, kita ada cheat sheet gitu ya. Jadi saya rasa sih aman-aman saja gitu ya. Mungkin ya kalau untuk masalah mengintegralkan saya rasa kalian sudah bisa ya. Oke, nah ini special to life annuity, yaitu reversionary annuitas. Nah, jadi anuitas ini merupakan kasus khusus dari to life annuities ya, di mana anuitas ini hanya akan membayarkan manfaat ketika salah satu tertanggung meninggal dunia dan satunya itu tetap bertahan hidup. Jadi dia hanya akan memberikan kalau misalnya ya cuma satu aja yang meninggal, satunya lagi dia tetap hidup gitu. Nah, misalkanlah si jet bar ini menyatakan present value dari pembayaran continue annuitas reversionary dengan pembayaran sebesar 1 per tahun kepada Y selama sisa awal hidupnya setelah kematian si X. Jadi di sini diasumsikan bahwasanya X itu meninggal lebih dulu. Jadi si Y-nya itu tetap bertahan hidup selama beberapa tahun kemudian. Nah, jadi si uh, Z-nya tadi bisa kita definisikan sebagai anuitas untuk TY dikurang anuitas dari si TX ya. Kalau misalnya TY-nya itu lebih besar, artinya sisa usia si Y-nya itu lebih besar daripada si X ya. Karena tadi di sini asumsinya bahwasanya si Y tetap bertahan hidup gitu ya. Dan dia akan bernilai 0 kalau misalnya Y-nya lebih dulu meninggal gitu. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini bentukannya ya. 0 kan sama aja dengan ATY dikurang dengan ATY gitu ya. Nah, jadi untuk secara umum ya, kita bisa tuliskan bentuk yang ini sebagai apa? Sebagai bentuk yang ini. Ya, AT dikurang ATXY. Gitu ya, secara umum. Nah, jadi tinggal kita ekspektasikan ini ya, kita dapat nilainya ini. Jadi actuarial present value-nya adalah ini ya, AX bersyarat Y. Sama dengan ekspektasi X sama dengan AY dikurang AXY. Ya, ini rumusnya. Kalau untuk kasus diskrit ya tinggal kita ubah saja ya nilai apa barnya tadi tinggal kita hapus saja gitu ya, rumusnya tetap sama. Tinggal AY dikurang AXY. Ingat ya tadi ini kasusnya adalah X meninggal lebih dulu dan dia tetap hidup selama beberapa periode. Nah, anuitas reversionary N tahun dengan biaya tetapnya itu adalah B. Jika X meninggal lebih dulu, secara umum bisa kita tulis seperti ini. Ya, jadi B manfaatnya dikali dengan anuitas di mana di sini si Y-nya itu bertahan sampai ya karena tadi sini N tahun ya. Yang dibayarkan tadi N tahun begitu. Maka B dikali AY dibayarkan dengan N tahun dikurangin dengan AX-nya dibayarkan dengan N tahun juga. Gitu ya. Sama saja sebenarnya kayak yang tadi. Nah, di mana nilai si AY-nya itu AYN-nya itu kita bisa tuliskan sebagai seperti ini. Integral 0 sampai tak hingga Pt TVXY TPY dt. Artinya kalau si AYX-nya ini, AXY-nya ini berarti untuk yang tadi ya AXYN itu sama dengan apa? Ya integral 0 sampai tak hingga Vt TVXY dt ya. Nah, untuk kasus di mana dia first of mortality dan first of interest-nya konstan ya untuk kasus eksponensial
Maka kita punya jadi seperti ini bentukannya. Satu dikurang E min delta plus mu dikali dengan N per delta plus mu ya. Diingat saja ini dimasukkan nanti di cheat sheet-nya. Nah, selain itu kita juga punya bentukannya seperti ini ya. Bentuk lainnya ya untuk yang tadi kasusnya diskrit dia adalah tinggal si AX-nya dikurang AY dibagi dengan delta. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh 8 soal UAS tahun 2022. Jadi dikatakan bahwasannya di sini Budi dan Aminah itu adalah pasang suami istri dan mengikuti sebuah asuransi jiwa berganda. Nah, Budi itu usianya X dan Aminah usianya Y. Nah, manfaat dari asuransi tersebut akan dibayarkan ketika sesaat setelah terjadi kematian yang pertama. Berarti di sini apa kasusnya? Join life. Nah, laju kematian Budi dan Aminah itu bersifat konstan ya. Untuk si Budi yang ini, untuk si Aminah yang ini. Nah, diketahui I-nya adalah 4%, maka hitunglah yang pertama peluang kedua pemegang polis itu akan meninggal dalam 3 tahun. Berarti ini harusnya 3 QXY ya. Sementara ini tentukan peluang kedua pemegang polis tersebut meninggal dalam rentang X plus 5, Y plus 5 hingga X plus 7, Y plus 7. Berarti ini harusnya jadinya 2, 5 QXY ya, kalau saya tidak salah. Kemudian misalkan Budinya berusia 60 dan Aminahnya 50. Saat mengikuti asuransi dan diketahui peserta ini membayar anuitas kontinu 2 tahun, ya ini adalah M. Tentu dengan biaya tetapnya adalah 100. Tentukan besar anuitas reversionarinya. Jika Budi meninggal lebih dulu, berarti di sini kasusnya apa? X kurang dari Y gitu ya. Oke. Nah ya, jadi kasusnya adalah join life. Nah, oke. Jadi yang pertama tadi adalah yang ditanya adalah peluang mereka meninggal dalam waktu 3 tahun ya, 3 QY. Ya, ingat saja tadi ya TQXY sama dengan 1 dikurang TPXY sama dengan apa? Eh karena dia di sini konstan ya, jadi 1 dikurang TVX kali TVY. Karena dia konstan berarti 1 dikurang E min tinggal mu-nya ya. Mu X plus mu Y dikali dengan T-nya. Gitu ya. Berarti tinggal dimasukkan saja ke sini. Berarti 1 dikurang E tadi ingat ya mu X dan mu Y-nya masing-masing 0,3 dan 0,05. Berarti kalau kita jumlahkan hasilnya itu sama dengan 0,08. Ini adalah nilai dari mu X plus mu Y. Oke, setelah kita hitung ya dapat nilainya 0,2134. Selanjutnya untuk yang tadi ya meninggal antara X plus 5 dan Y plus 5. X plus 5, Y plus 5 sampai X plus 7, Y plus 7. Atau dia seperti ini ya. Ingat aja rumus dari yang ini ya. M, N, QXY itu sama aja dengan M plus M QXY dikurangin dengan M QXY gitu ya. Atau ini sama aja dengan si MPXY dikurang N plus MPXY ya. Jadi tinggal ya kita hitung saja. Tadi kan mu bersamanya ya ingat ini ya TPX-nya tadi yang ini itu ingat aja tadi rumus TPX-nya adalah yang ini ya. Eh, min M mu X mu Y kali T ya. Berarti tinggal masukkan saja. Berarti E min 0,08 dikali 2 dikurang E min 0,08 dikali T. E-nya itu 7. Ya, sama dengan 0,281. Nah, lalu ini tadi kasusnya adalah yang ditanya itu adalah anuitas reversionary-nya untuk Budi yang meninggal lebih dulu ya. Berarti di sini perhatikan di sini kasusnya kalau Budi lebih meninggal lebih dulu berarti ya ini ya. Karena dia B yang tetap tadi ingat ya B A kemudian X bersyarat Y dibayarkan N tahun. Nah, ini tadi sama dengan apa? B dikali dengan A Y bayar N tahun dikurangin A X Y ya A X Y dibayarkan N tahun gitu ya. Nah, jadi
Karena tadi katanya pembayarannya adalah 2 tahun dan si X itu lebih meninggal lebih dulu, si 60, berarti jadinya A52, yang ini A6052. Ya, tinggal kita masukkan saja ya. Ingat rumusnya, rumus yang kontinu ya. X N itu sama dengan 1 dikurang E min. eh Tadi apa rumusnya? Itu delta ya. Delta plus mu dikali N per delta plus mu ya. Tadi diketahuin di sini adalah suku bunga I ya. Berarti dicari deltanya ln dari 1 plus I. Ya, nanti dihitung saja, dimasukkan saja ya nilainya. Berarti tinggal dihitung dapat nilainya itu adalah 5,2298. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya itu contoh 9. Nah, contoh 9 ini adalah soal kuis ya. Tahun 2022. Jadi katanya di sini Max dan Jasmine adalah seorang suami istri dan mengikuti asuransi jiwa berganda. Max yang berusia X dan Jasmine-nya berusia Y. Manfaatnya dibayarkan ketika semua tertanggung meninggal. Berarti di sini dia last survivor. Nah, kemudian laju kematian Max dan Jasmine itu konstan. Ini punyanya si Max, yang ini punyanya si Jasmine. Ya, sama-sama continue. Berarti nanti untuk yang bersamanya itu adalah 0,13 ya. Ini adalah mu X plus mu Y-nya. Diketahui I-nya di sini adalah 5%, ya berarti deltanya nanti tinggal ln dari 1 plus I ya, ingat saja. Nah, di sini peluang kedua pemegang polis meninggal dalam 3 tahun. Berarti ditanyakan adalah survivor berarti 3 QXY. Kemudian manfaat dari asuransi seumur hidup yang dibayarkan sesaat setelah kedua meninggal. Berarti ini AXY. Nah, kemudian yang ketiga, jika usianya 60 itu si Max dan si Jasmine 50, dan mereka mengikuti polis asuransi diketahui membayar anuitas kontinu selama 2 tahun dengan biaya tetapnya 100, tentukan besar reversionary ketika Max-nya meninggal lebih dulu. Berarti sama kayak tadi ya, berarti 100 dikali dengan A, si 60, 50, sorry, 50, begini ya, 2 tahun gitu ya. Itu yang ditanya. Nah, kasusnya ini adalah kasus last survival ya, tadi sudah saya sebutkan. Berarti ingat saja untuk key XY-nya kasusnya tadi last survival adalah apa? Oke, kita buat secara umum dulu ya. Itu apa? Adalah TQX kali TQY sama dengan 1 kurang TPX 1 kurang TVY. Karena dia masing-masing kontinu, ya tinggal kita masukkan saja ya. Karena dia kontinu, 1 dikurang E min mu T. 1 min, ini mu X ya. 1 dikurang, oke, E min mu Y dikali T ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Tinggal dimasukkan saja. Berarti hasilnya itu dihitung 0,0297. Kemudian untuk manfaatnya, ingat tadi rumusnya, kalau dia yang last survivor itu adalah AX ditambah AY dikurangin dengan AXY. Karena dia adalah continue ya, dan force of interest-nya juga tadi bisa kita hitung gitu ya. Berarti ini masing-masing jadi apa? Ya mu X plus delta ya, sama seperti ini, ditambah mu Y per mu Y plus delta, ditambah ini mu XY gabungannya ya, mu XY plus delta. Tadi ingat ya, deltanya di sini adalah ln 1 plus 5% ya. Sama dengan sekitar ya 0,048. Nah, setelah dihitung dapat nilainya itu 0,402 ya. Tinggal dihitung aja sebenarnya. Tinggal masuk-masukkan rumusnya saja. Ini karena diketahui memang dia konstan ya, jadi cukup mudah, tinggal kita masukkan saja. Nah, selanjutnya ini tadi ingat aja ya rumusnya, kalau B A
kemudian X, Y, N itu sama dengan apa? B dikali A, Y, N dikurangin dengan A, X, Y, N. Nah, dengan apa tadi? A, ini oke. A, Y, N itu sama dengan apa? Satu dikurang E min delta plus mu N. Ini mu Y-nya tentu ya. Dibagi dengan delta plus mu. Gitu. Jadi ya tinggal kita hitung saja, kita masukkan. Berarti kalau untuk yang ini tinggal menyesuaikan, berarti delta plus mu X plus Y-nya, mu X mu Y. Nah, nanti hasilnya itu adalah 8,1697 seperti itu saja. Nah, tinggal dihitung saja sebenarnya. Yang penting tahu rumus dasarnya itu apa. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah dependent future lifetime model ya, the common sock. Nah, jadi apa sih di sini gitu ya? Jadi kalau misalnya dia dua individu itu punya resiko untuk meninggal yang sama gitu ya, atau ya bahaya gitu. Ibarat kata gini, sebenarnya common shock ini istilahnya kayak sebuah kejadian atau kayak ya sebuah bencana yang kita tidak inginkan yang terjadi. Artinya kan semua orang itu sebenarnya secara umum ya pasti punya peluang untuk meninggal yang sama gitu. Misal ibarat kata gini, misal di Lampung terjadi tsunami gitu ya. Jadi kalau ada pasangan suami istri ya mereka sama-sama punya peluang yang sama gitu ya untuk meninggal karena faktor si tsunami tadi. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, jadi bahaya umum inilah yang disebut dengan si common shock tadi gitu. Jadi istilahnya common shock ini adalah sebuah kejadian yang akan terjadi gitu di mana ya semua orang punya peluang yang sama untuk terkena kejadian itu gitu. Artinya dia bisa meninggal karena kejadian itu punya peluang yang sama gitu. Tidak ada perbedaan bahwasanya ibarat kata nih peluang kematian karena gempa bumi misalnya peluang laki-laki itu dia lebih kecil daripada peluang perempuan. Nah, itu tuh kayak nggak ada kayak gitu. Jadi intinya ya semua orang sama peluang kematiannya berdasarkan si common shock itu tadi ya. Lebih kurang seperti itu ilustrasinya. Nah, jadi misalnya kayak ya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan gitu ya, kita bisa anggap sebagai common shock gitu. Nah, jadi kehadiran dari bahaya ini umumnya menimbulkan ketergantungan pada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di masa depan yang mandiri gitu. Artinya ibarat kata kan kayak tadi, sebenarnya kan kalau misalnya seseorang meninggal, katakanlah tadi suami istri, ketika mereka meninggal kan sebenarnya mereka tidak saling bergantung. Ya ibarat katanya ya bisa aja si istrinya dulu atau suaminya dulu nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Tapi ketika tadi ini ya dengan adanya common shock ini misalnya tadi karena gempa bumi atau mungkin kecelakaan berkendara yang kita juga nggak bisa prediksi. Nah, di sini kan bisa saja mereka jadi apa? Jadi mereka punya peluang yang sama gitu. Jadi kayak yang awalnya mereka independen, jadi dependen di common shock ini seperti itu. Ya, ilustrasinya lebih kurang seperti itu. Nah, jadi untuk memodelkan situasi common stocks yang umum ini, pertimbangkan bahwasannya status kehidupan bersama itu melibatkan dua individu tadi ya, X dan Y. Di mana sisa hidupnya tadi independen tanpa kesamaan common stock. Ya, misalkan aja nih, T bintang X dan T bintang Y ini adalah yang baru nih setelah adanya common stock itu tadi. Nah, jadi kita misalkan si Z di sini sebagai peubah acak yang mewakili waktu common stock ini terjadi, ya, atau bahaya ini tadi terjadi, ya katakanlah ya tadi kayak kecelakaan berkendara gitu ya, atau gempa bumi dan lain-lain. Nah, jadi oleh karena itu, waktu hingga kematian si TX akan terjadi pada kedua waktu antara si T bintang X dan waktu Z, gitu ya. Artinya gini, sisa usia si X ini kan uh, ya bergantung pada dua tadi ya. Apakah di antara si sisa usia yang karena ada common shock ini atau si Z, yaitu apa? Perubahan acak dari waktu terjadinya si common shock ini tadi. Jadi ibarat kata gini, misal kita ambil contoh gempa bumi gitu ya. Jadi kan katakanlah ada seorang berusia X, katakanlah bahwasanya ya waktu sisa kematian dia itu, waktu hingga kematiannya si X-nya tadi itu kan apa? Ya antara bahwasanya sisa usia dia sampai katakanlah tadi gempa bumi atau ya waktu gempa bumi itu sendiri gitu.
Jadi kan ibarat katanya antara dua itu bisa saja nanti ternyata dia meninggal karena si gempa bumi tadi, artinya di sini atau dia tetap hidup sampai yang tadi di sini. Jadi meskipun gempa bumi dia tidak meninggal kayak gitu. Jadi kan waktu kematiannya tadi kan antara dua ini. Jadi bisa aja dia sebenarnya meninggal karena gempa bumi atau tidak kan kayak gitu. Jadi bukan berarti setiap gempa bumi bahwasanya kita akan meninggal kan gitu. Jadi seperti itulah lebih kurangnya gitu. Jadi kita bisa buat bahwasanya TX itu sama dengan ini. Min dari TX bintang dan Z ya. Maka si TY-nya juga sama ya. Min dari TY dikurang dengan Z gitu ya. Jadi mana yang lebih dulu apakah si sisa usianya atau si waktu common shock itu terjadi. Nah, perhatikan bahwasannya T bintang X dan T bintang Y dan Z itu adalah perubahan acak yang saling bebas, jadi nggak ada hubungannya sangkut pautnya. Nah, namun si TX dan TY itu tidak independen karena keduanya bergantung pada kejadian masa depan variabel acak Z. Ya, jadi sekarang di sini kan yang awalnya tadi dia saling bebas, ya di sini tidak saling bebas lagi nih, tidak independen. Jadi ya tadi karena eh, ya semua punya peluang yang sama gitu ya untuk terpapar dari sebuah resiko bencana ya maka mereka sekarang tidak lagi menjadi independen ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita asumsikan bahwa common shock yaitu untuk X dan Y itu adalah subjek untuk bahaya. Artinya di sini kita punya dua orang tadi itu adalah orang yang punya peluang atau punya risiko untuk terkena common shock. Jadi ibarat kata misal gini tadi, ketika misalnya tadi ya warga di daerah Gunung Sinabung, nah mereka itu adalah apa? Mereka adalah objek-objek atau subjek dari si bahaya meletusnya Gunung Sinabung kayak gitu. Nah, jadi kita bisa mewakili fungsi bahaya konstannya yang dilambangkan dengan lambda itu sama dengan mu z x mu z plus t. Jadi si lambda ini adalah apa? Laju kejadian si common shock ini tadi ya mu z plus t. Jadi ibarat kata nih kayak tadi contohnya misalnya Gunung Sinabung. Nah, pasti kan Gunung Sinabung ini punya laju untuk terjadinya gitu berapa gini. Kira-kira apakah dia akan meletus dalam 5 tahun sekali atau bagaimana? Itu kan ada lajunya. Nah, si lajunya itu di sini dilambangkan dengan si lambda itu. Nah, jadi dengan sifat kebebasannya ya si TVX itu adalah apa? Ya, STXT. Tadi apa? TX itu adalah si TX bintang dikali dengan Z. Nah, berarti sama aja dengan apa? Ya, STX-nya ini dikali dengan SZ-nya. Nah, berarti sama aja dengan TVX bintang dikali dengan ini. Mu E min lambda T. Kenapa ini? Ini sebenarnya adalah si TVZ. Cuman kan TVZ tadi katanya dia konstan nih. Jadi sama aja dengan E min lambda T gitu ya. Nah, yang Y juga sama. Nah, selanjutnya kita bisa misalkan bahwasannya T itu adalah minimum dari keduanya ya, si bintang X dan bintang Y dan juga Z sebagai waktu kematian pertama itu terjadi. Jadi kan tadi kan kita ceritanya punya dua orang nih yang tadi masing-masing punya waktu meninggal antara ini si bintang X dengan Z, bintang Y dengan Z. Karena Z-nya tadi adalah hal yang sama, berarti untuk kematian pertama antara apa? T bintang X, T bintang Y, dan juga Z gitu ya. Jadi kita bisa misalkan bahwasanya T itu adalah minimum dari T bintang X, T bintang Y, dan juga Z. Jadi bisa kita tuliskan bahwasanya TVXY-nya di sini itu sama dengan STX-nya, yaitu sama dengan apa? ST bintang X, T bintang Y, Z ya perkalian dari mereka ya ST bintang, STY bintang, dan SZ ya. Ini tadi TVX, TVY-nya bintang, yang ini adalah si TVZ ya. Nah, catatannya perhatikan di sini bahwasanya di sini si TVXY itu tidak akan sama lagi dengan TVX dikali TVY ya. Jadi dia berbeda karena tadi di sini kita sudah punya variabel baru yang bintang ya, di mana di sini dia sudah punya pengaruh dari common stock itu tadi. Oke, kita coba lihat contohnya. Nah, diketahui dua individu X dan Y adalah subjek dari eksponensial common shock model dengan lambdanya adalah 0,01. Bahwa diketahui juga bahwasanya X dan Y itu serta common shock-nya itu saling bebas. Nah, dan mu X-nya dan mu nya ini adalah 0,04 dan 0,06 dan dia bukan mewakili mortalitas akibat common shock.
Jadi ini dia mortalitas secara umumnya. Jadi ibarat kata ya laju kematian si X dan si Y itu masing-masing 0,04 dan 0,06 tanpa adanya si common shock itu tadi. Nah, ya, itu kematian dia peluang atau laju kematiannya secara umum tanpa kita kaitkan dengan si common shock itu tadi. Kemudian diketahui juga deltanya adalah 0,03. Nah, pertanyaannya adalah ya lumayan banyak kayaknya ya. Pertanyaannya pertama adalah 10px, 10py, 10pxy. Kemudian rata-rata hidupnya, kemudian ini manfaatnya dan yang ini adalah haritasnya. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah 10px. Ingat tadi di sini ya, untuk tvx-nya itu sama dengan apa? Tvx bintang dikali dengan tvz atau tadi sama aja dengan apa? Tvx bintang dikali E min lambda T ya. Nah, karena di sini dia punya konstan, berarti ya sama aja dengan apa? E min uh, mu x t dikali E min lambda T sama dengan E min lambda plus mu x dikali T. Ya. Nah, sama aja dengan seperti ini ya. Nanti tinggal dihitung dapat 0,6065. Ya, jadi sebenarnya si yang tadi ini, yang mana tadi? Nah, ini yang si TPX bintang ini sebenarnya adalah simbol baru saja gitu ya, untuk bahwasannya mewakili ada peluang gitu. Peluang dia adalah subjek dari si common shock tadi, si CS tadi. Ya. Jadi sebenarnya dia tetap TVX yang biasa, tapi dia diberikan bintang sebagai tanda bahwasannya dia itu adalah subjek dari si common shock. Seperti itu ya. Dengan cara yang sama untuk TPY juga sama ya seperti ini. Berarti untuk TPY ini rumusnya secara singkat adalah min lambda tambah mu y dikali dengan T. Sedangkan tadi untuk TVX adalah apa? Tadi rumusnya adalah T PX bintang, TPY bintang dikali TVZ. Berarti tinggal kita jumlahkan saja lambda ya sama aja ini dengan E min lambda ditambah mu X plus mu Y T ya. Sama dengan ini ya 0,3329. Lalu rata-rata waktu hidup ya ingat tadi waktu rata-rata hidup itu rumusnya apa? Untuk EXY kan sama dengan apa? EX plus EY dikurang EXY. Nah, sekarang pertanyaannya EX-nya itu siapa ya? EX-nya itu karena tadi dia konstan, makanya adalah jadinya apa? 1/mu dikali lambda. Nah, kenapa dikali lambda? Kan awalnya kalau yang kemarin ya, untuk si EX itu kan sama dengan 1/apa? Mu. Ya, 1/mu kan ya? Mu X plus T. Nah, tadi yang bentar ya, EX tadi, coba kita lihat lagi di awal ya, tadi ada sepertinya. Hmm, ini EX, oke ini EX, ini pakai E min ya. Coba tadi seingat saya ada. Coba kita lihat lagi ya. Nah ini EX-nya awalnya tadi adalah 1/mu. Nah, cuman karena dia tadi itu punya peluang menjadi subjek dari si common shock itu, jadi yang awalnya tadi dia itu adalah 1/mu itu menjadi 1/mu plus lambda. Ya, kita tambahin dengan apa? Dengan force of nih. Nih, apa sih? Force of mortality dari si common shock-nya tadi, gitu ya. Jadi kita tambahin itu. Kenapa? Karena tadi dia sebutkan bahwasanya yang 0,4 itu tadi dia tidak mewakili mortalitas akibat common shock. Jadi kalau yang mortalitas dengan common shock-nya tinggal kita tambahin aja dengan lambdanya ini gitu. Ya, seperti itu. Ya, berarti ini ditambah ini tadi mu x ya 1/mu y plus lambda dikurangin 1 ya mu x plus mu y plus lambda ya. Hasilnya kalau dihitung ya ini adalah 25,19. Untuk yang AX-nya juga sama ya. Tadi awalnya untuk yang AXY tadi ingat rumusnya adalah
AX plus AY dikurang AXY ya. Sama dengan tadi kan awalnya sebenarnya rumusnya itu kalau untuk AX kan apa? Eh, mu X per mu X ditambahin dengan delta. Nah, di sini tinggal ditambahin aja sebenarnya sama si lambdanya tadi gitu. Jadi rumusnya adalah yang ini ya. Jadi tinggal masukkan aja nilai-nilainya, nanti didapat hasilnya 0,5393. Nah, untuk AX juga sama ya. Untuk AX, untuk AXY tadi itu sama ya rumusnya. Jadi AX ditambah dengan AY dikurang AXY. Nah, AX itu rumusnya apa tadi? Satu per, yang awalnya kan kalau si AX ya, si AX yang awal tadi kan sebenarnya adalah satu dikurang mu plus delta. Di sini tinggal tambahin aja dia mu X plus lambda plus delta ya. Yang ini berarti satu per mu Y, tinggal tambahin aja sebenarnya sama si lambda tadi. Nah, sedangkan untuk si yang AXY ini ya kita buat dia aja sama dengan satu dikurang AXY dikurang eh, delta ya hubungannya tadi. Oke. Nah, jadi kalau dihitung nilainya adalah 15,357 ya. Seperti itu saja. Jadi sebenarnya hanya ada penambahan si variabel lambda untuk kasus menghitung rata-rata hidup, kemudian manfaat dan juga anuitasnya ya. Oke, kita lihat di sini contoh 11. Jadi di sini dikatakan bahwasanya kamu telah menghitung nilai sekarang aktuaria dari last survivor asuransi seumur hidup sebesar 1 pada si X dan Y dengan asumsinya sebagai berikut. Diketahui bahwasanya manfaat dibayarkan pada saat kematian. Lalu sisa usia X dan Y itu independen dan setiap kehidupan itu mempunyai constant force of mortality sama ya. Mu X dan mu Y-nya adalah 0,06. Diketahui deltanya adalah 0,05. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa ini bukan sisa usia yang independen. Nah, setiap asumsi kematian memang benar, namun masing-masing asumsi memiliki common shock yang sama dengan constant force-nya adalah 0,02. Hitunglah nilai kenaikan nilai sekarang aktuaria atas nilai yang Anda hitung di awal. Jadi, sebenarnya maksud soalnya itu kayak gini. Jadi sebenarnya di awal kita sudah menghitung nih nilai sekarang aktuarianya dari model last survivor untuk asuransi seumur hidup tadi. Nah, tapi ternyata yang kita hitung tadi itu kita tidak memperhitungkan dengan adanya si common shock. Padahal ternyata si dua individu X dan Y tadi ini adalah subjek dari common shock. Artinya kan berarti perhitungan yang awalnya kita itu adalah sebenarnya bukan salah tapi kayak masih belum tepat gitu. Kita tidak memperhitungkan common shock. Artinya kalau misalnya kita mengabaikan si common shock-nya itu tadi, padahal mereka adalah subjek dari common shock, ya berarti nanti perusahaan yang akan rugi gitu. Jadi kita perlu menghitung nih, menghitung ulang gitu ya, bahwasanya berapa sih nilai sekarang aktuarianya setelah kita buat dia menjadi subjek dari common shock kayak gitu. Ya inti soalnya sebenarnya seperti itu. Kita lihat. Nah, pertama kita akan menghitung dari sekarang aktuaria dari last survivor polis dengan asumsi saling bebas. Oke, otomatis kita punya ya bahwasannya mu bersamanya adalah tinggal penjumlahan mu-nya. Ya, tadi di sini mu-nya berapa? 0,06. Berarti ya tinggal dijumlahin dari 0,012. Sehingga untuk nilai sekarang aktuarianya adalah ini ya. Ingat tadi ini AXY sama dengan AX ditambah AY dikurang AXY. Karena X dan Y itu punya force of mortality yang sama, berarti sama aja dengan 2 dikali AX dikurang AXY. Nah, sama dengan seperti ini bentuknya. Ya, 2 mu per mu plus delta, yang ini mu X plus Y plus T gitu ya, dibagi dengan mu XY plus T delta ya. Hasilnya adalah 0,38502. Jadi inilah nilai aktuaria, nilai sekarang aktuaria yang tidak ada common shock-nya. Nah, sekarang kita akan hitung gimana kalau misalnya dia ada common shock-nya. Nah, jadi pertama-tama kita akan coba cari dulu mu T-nya. Ya, mu T-nya apa? Ya, mu T-nya itu ya sama aja dengan mu untuk si X dan si Y, ya, di mana itu adalah mu yang awalnya tadi kita kurangin dengan mu dari common shock-nya tadi. Tadi common shock-nya kan 0,02 ya. Jadi sekarang mu T dan untuk si X dan si Y yang ada common shock-nya itu adalah masing-masing 0,04.
Nah, jadi untuk nilai mu-nya itu sekarang berubah bentuknya menjadi apa? Nilai yang dia itu di common stock ya, antara si X dan si Y kita tambahin dengan apa? Si Z-nya tadi atau si lambdanya itu tadi. Jadi ya berarti kan ya 0,4 0,4 kemudian dikurangin dengan ini ditambahin dengan 0,2 ya tadi jadinya 0,10 gitu. Ya, jadi eh, caranya itu tadi seperti itu ya. Jadi kita akan cari tahu dulu nih, eh, kenapa kok dia dikurangin? Nah, pertanyaannya gitu kan. Nah, jadi kan tadi sebenarnya di awal dikasih tahu bahwasannya mu-nya itu masing-masing 6. Nah, tapi ternyata awalnya kita nggak tahu nih kalau misalnya dia itu adalah subjek dari common stock. Jadi sebenarnya mu-nya tadi itu sebenarnya adalah mu yang digunakan ketika dia terkena common shock kayak gitu. Ya, jadi mu yang sudah terkena maksudnya dia adalah subjek dari common shock. Jadi untuk mu yang sebenarnya yang tanpa ada si common shock itu sebenarnya adalah 0,04 kayak gitu. Ya. Nah, jadi kita untuk mencari tahu mu bersamanya sekarang adalah apa? Mu bersihnya tadi yang masing-masing kita tambahin dengan common shock-nya yaitu 0,2. Jadi yang sebenarnya adalah 0,10 kayak gitu. Nah, jadi untuk yang AXY-nya juga sebenarnya sama ya kayak yang tadi. Berarti nanti kalau dihitung nilainya adalah 0,42423. Jadi kenaikannya ya tinggal kita kurangin ya. 0,42 ini dengan 0,38 ya. Ini itu adalah sama dengan 0,422423 dikurangin 0,38 berapa? 38502 ya. Seperti itu saja kenaikannya. Jadi kalau misalnya mau dibuat persentase, ya dibuat saja ini berapa persen gitu ya kenaikannya. Seperti itu ya. Jadi lebih kurang gambarannya seperti itu untuk common stock. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah joint distribution of future lifetime atau fungsi bersama sisa usia. Jadi di sini misalkan kita punya dua orang ya X dan Y. eh, di sini tapi kita nggak tahu nih sebenarnya apakah mereka itu saling bebas atau tidak. Sebentar. Oke. Nah, misalkanlah gini, si FTXTY di mana ini tadi bentukannya ini ya, dia adalah fungsi densitas gabungan untuk pengubah acak sisa usia TX dan TY. Ya, ingat catatannya di sini kita belum tahu ya sebenarnya. Sebenarnya bukan belum tahu, tapi dia belum tentu saling bebas gitu. Catatannya adalah keduanya belum tentu saling bebas. Ya, di joint distribution of future lifetime. Nah, jadi fungsi marginal masing-masingnya ya bisa kita tuliskan seperti ini ya. Kalau si PX berarti kita integralkan terhadap Y. Kalau si Y kita integralkan terhadap si X gitu ya. Nah, sehingga nilai ekspektasi dari perubahan acak TX TY ya, ini sama aja dengan seperti ini. Berarti ya ini kita bisa integralkan dulu terhadap si X atau si Y ya sebenarnya sama. Nanti tinggal menyesuaikan batasnya saja ya. Ingat saja untuk materi integral lipat 2 di semester 3-nya. Jadi bentukannya seperti ini ya. TX dikali TY dikali dengan peluang densitasnya tadi. Ya, integralkan dulu ya sebenarnya ini bebas ya mau diintegralkan terhadap si X dulu atau si Y. Nah, selanjutnya kita evaluasi fungsi survival bersama pada titik NN. Nah, diperoleh ternyata fungsi survivalnya itu sama dengan ini, NVX. Nah, oleh karena itu, seluruh fungsi kehidupan yang disajikan dalam sebelumnya, gitu ya, dapat dievaluasi sebagai SDF gabungan umum si TX dan TY. Nah, jadi untuk SDF dari join life status itu bisa kita ketahui dari apa? SDF dari gabungan TX dan si TY-nya. Jadi kita punya si F-nya ini, fungsi distribusinya adalah apa? NQX yang dia ini survivor ya. Survivor, kalau ini tadi adalah dia join. Nah, maka CDF dari last survivor status dapat diketahui dari CDF gabungan TX dan TY. Gitu. Jadi maksudnya sebenarnya ini memberitahu kembali bahwasanya nih tadi untuk yang tadi ya, untuk yang di join lab tadi itu sebenarnya
bisa loh kita dapat dari sini rumusnya. Maksudnya kayak alternatif lain rumusnya itu sebenarnya dari sini gitu. Jadi kita bisa secara umum itu adalah seperti itu kayak gitu. Jadi materi ini hanya menyampaikan informasi itu saja. Oke, perhatikan contohnya. Untuk dua individu dengan mengubah acak waktu hidup gabungannya itu adalah seperti ini, ya ini fungsi peluang densitasnya, Tx tambah Ty per 216 untuk Tx dan Ty-nya itu ada antara 0 dan 6, dan dia 0 untuk lainnya. Tentukan nilai dari Ftx-nya, ya ini adalah fungsi marginal, kemudian yang ini adalah harapan hidup ya, ekspektasi ya, ekspektasinya. Nah, ingat tadi untuk fungsi marginal tinggal fungsi densitas bersamanya kita integralkan. Kalau misalnya dia ini fungsi marginal si Tx, berarti kita integralkan terhadap eh, Ty ya, kita integralkan terhadap Ty. Nah, tadi kan bentuknya apa? Tx plus Ty per 216 sama aja dengan ini ya. 1/216, 0 sampai 6 ya tadi batasnya, Tx tambah Ty dt. Nah, berarti kan ini apa? Sama dengan Tx dikali Ty dikurangin dengan ditambah dengan setengah Ty kuadrat ya. Ini integral biasa sebenarnya, tinggal masukin 6 dan 0. Nah, berarti jadinya kalau kita hitung ya, berarti Tx dikali ini sama dengan apa? Tx dikali Ty berarti 6 ya. Jadi sama dengan 6Tx. Nah, yang ini setengah kuadrat. Ini berarti kan 36 ya. 36 dikali 2 ya. 36 dikali 2 ditambah berarti kok 3 6 dikali 2 36 kali 2 36 dibagi 2 sorry 18. Nah, ini kita bagi dengan 216 ya, sama aja dengan ini. Ya, Tx per 36 ditambah 1/12. Itu untuk fungsi marginalnya. Dengan cara yang sama kita bisa dapatkan untuk fungsi marginal si y. Ya. Berarti sebenarnya hasilnya harusnya sama saja ya. Bedanya kalau untuk si ini nanti si y berarti kan dikeluarkan terhadap si tx ya, otomatis nanti ini berubah menjadi ty gitu ya. Sebenarnya nanti hasilnya sama. Lanjut di sini untuk harapannya ya, ingat tadi integral lipat 2 ya. Ekspektasi tadi Tx Ty itu tadi adalah apa? Integral dari 0 sampai 6, integral 0 sampai 6. Kemudian tadi apa? Tx Ty kalikan dengan f-nya, dtx dty. Lagi-lagi ini bebas ya, mau terhadap x dulu atau terhadap y dulu. Berarti kan sama aja dengan apa? Integral 0 sampai 6, 0 sampai 6 tadi Tx Ty dikali dengan apa? Tx plus Ty dibagi dengan 216 dtx dty. Nah, ini sama aja dengan apa di sini? Ya, ini kita bisa keluarin ya, 1/216, ini integral 0 sampai 6, 0 sampai 6. Nah, ini Tx Ty dikali Tx itu adalah Tx kuadrat Ty, lalu yang ini jadi plus Tx Ty kuadrat dt. dtx dty. Nah, jadi ini kita integralkan dulu terhadap si X dulu ya, X dulu ya, berarti sama dengan 1/216 ya, integral 0 sampai 6 ya, ini kita integralkan yang ini, berarti kan terhadap Tx berarti 1/3 Tx pangkat 3 Ty ya, ditambah dengan yang ini berarti apa? Setengah Tx kuadrat Ty kuadrat, masukin 6 dan 0 ya, ini dty sama dengan 1/216 integral 0 sampai 6. Nah, ini masukin 6. 6 pangkat 3, 6 pangkat 3 itu 216 ya. Iya, 216 dibagi dengan 3 itu berarti berapa tuh? Ya, simpelnya gini. 6 pangkat 3 dibagi 3 kan sama aja dengan 6 dikali 36 dibagi dengan 3. Ini coret 2, berarti kan 72 ya. Ini saya ngitung cepat. Berarti ini 72 TY
Yang ini berarti ditambah TX kuadrat 36 18 TY kuadrat DTY. Sama nggak sama ini? Coba kita lihat. 72 TY 18 TY kuadrat. Oke. Nah, berarti ini kalau kita integralkan biasa 1/216. Yang ini berarti adalah berapa nih? 36 TY kuadrat ya. Ditambah ini jadinya 6 TY pangkat 3. Masukin 6 dan 0 ya. 1/3 ya benar ya. Sama dengan berarti kan ini adalah 216, yang ini berapa nih? 36 kali 36 tambah ini berapa? Sama 36 kali 36 berarti 2 dikali 36 kali 36. 216 ini apa? 216 ini tadi kan 6 dikali 36 berarti ini dengan ini sisa 6 sama dengan 12. Hasilnya apakah 12? Ya benar ya. Hasilnya 12. Jadi harapan hidupnya adalah 12. Seperti itu. Oke, seperti itu saja ya untuk materinya. Jadi emang materinya lumayan agak sedikit banyak gitu ya. Jadi nanti silahkan dipahami saja seperti apa gitu ya. Ingat-ingat saja ini tadi rumus-rumusnya ya ditulis nanti di cheat sheet-nya. Nah, ini ada saya beri latihan soal ya. Yang mirip-mirip dengan soal sorry, soal UAS dan juga kuis tahun lalu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6, 7 ya, ada 7 ya. Jadi ada 7 ya, nanti silakan dicoba lah ya. Nah, ini yang pertama tadi coba kita ya. Di sini diketahui dia oke, ini kematian yang pertama berarti ini kasusnya untuk sorry bukan las ya, join. Ini untuk yang join live ya. Ini nanti silahkan dicoba. Kemudian yang kedua ini oke, ini juga masih kasus join live ya. Nanti silahkan dicoba-coba ya, dikerjakan. Kemudian kalau yang ini, nah ini untuk kasus yang last survivor ya. Kemudian yang keempat, oke ini tadi untuk yang hubungan ya, hubungan dari si TX dan oke TXY dan TXY yang baru. Kemudian yang kelima, oke, oh ini tadi kalau salah yang mirip-mirip sama boneka-boneka tadi ya, ini ya. Kasus boneka tadi masuk materi mana ya tadi? Kita coba lihat kasus boneka tadi ini ya. Nah, itu masuk ke eh, kontingen polis ya. Ini masuk ke materi kontingen polis. Ya, nanti silahkan dicoba lah ya. Ini kontingen polis. Kemudian untuk yang keenam ini, nah ini untuk kasus common shock tadi ya. Common shock ya, di sini kasus Gunung Sinabung. Kemudian yang ketujuh tadi ini ya, yang terakhir tadi materi apa tadi? Apa nama materinya tadi yang terakhir itu adalah yang ini ya, joint distribution of future lifetime. Ya, ini kasus untuk yang joint distribution of future lifetime ya. Nah, nanti dicoba saja. Oke, itu saja mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungin saya ya. Oke, mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum dan selamat sore.